Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah berita terkini Lampung selengkapnya. Ya Tribuner, pada sore hari ini tepatnya di halaman kantor Gubernur Lampung ini akan diadakan acara Nuzul Quran dan juga buka bersama dengan Gubernur Lampung yakni Rahmat Mirzani Jausal dan juga Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Untuk acara Nuzul Quran dan juga buka bersama ini boleh dihadiri oleh masyarakat umum, ya yang mana pada sore hari ini Gubernur Lampung yakni Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela sudah bersiap untuk melakukan agenda bersama dengan masyarakat di halaman kantor Gubernur Lampung. Untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di halaman kantor Gubernur Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung Huri Agusto yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Sehingga ke depan Lampung akan menjadi investasi yang menarik bagi semua kegiatan usaha di Lampung. Di Lampung ada gula, di Lampung ada pabrik pisang, di Lampung ada pabrik pengolahan susu, di Lampung ada pabrik pengolahan kopi, di Lampung ada pabrik pengolahan nanas. Pendek kata, semua hasil bumi diolah di Lampung, semua di fabrikasi di Lampung, pekerjanya orang Lampung, dan itu menjadi sanggahan pangan bagi nasional yang untuk teman-teman yang ada di luar Lampung. Sekalian, Gubernur Riza, saya menjadi saksi, terus-menerus berusaha bagaimana memikirkan masyarakat Lampung untuk hidup lebih baik. Bagaimana orang Lampung bisa mandiri dan bagaimana orang Lampung bisa menikmati hasil pembangunan. Meskipun baru 17 tahun, meskipun baru 17 hari, Gubernur Miza terus-menerus berusaha bagaimana pembangunan terpusat di Lampung. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah hal-hal yang ingin kami sampaikan. Karena itu yang sekarang ini terjadi, kemajuan-kemajuan di Lampung juga dilakukan karena ada gubernur-gubernur sebelumnya. Juga dilakukan karena ada pemimpin-pemimpin sebelumnya yang melakukan perbaikan, kemajuan, dan pembangunan. Ini adalah waktu yang baik, ini adalah saat yang baik untuk kita bermunajat, berdoa, detik-detik, menit-menit sebelum kita puasa. Karena itu, saya berharap kita semua yang berkumpul di sini berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan provinsi yang kita cintai ini adalah provinsi yang aman. Mudah-mudahan provinsi yang kita cintai adalah provinsi yang bersatu. Mudah-mudahan provinsi yang kita cintai adalah provinsi yang rukun. Dan mudah-mudahan kita semua orang Lampung menjadi orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang pintar, dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua MPR Bapak Ahmad Mujahid yang menyampaikan sambutan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, berikut ini marilah kita ikuti bersama ceramah agama Mau'izatul Hasanah disampaikan oleh Ustadz Dr. K. Haji Ihya Ulumuddin MPDI. Silakan. Ngapain gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Yai Shodiqul Amin, selamat datang di Mahal Agung. Rais Syuriah PBNU periode 2010-2021, Kiai Haji Isamuddin. Semoga beliau diberikan kesehatan, amin. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung atau yang mewakili hadir, mohon maaf. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri, pengurus PCNU Provinsi Lampung, para alim, para ulama yang hadir, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, yang saya muliakan. Bapak Ketua MPR RI yang saya hormati, Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu yang saya hormati, Ibu Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung yang saya muliakan, Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati seprovinsi Lampung, khususnya Ibunda Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung. Ini juga salah satu Pak Ketua MPR Sri Kandi Nahdlatul Ulama. Karena di Lampung banyak Sri Kandi Nahdlatul Ulama yang jadi bupati, termasuk Bu Ella, juga yang jadi wakil gubernur juga termasuk Sri Kandi Nahdlatul Ulama di Lampung. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama Bapak-bapak para pejabat, saya terlebih dahulu menghormati para ulama daripada umaroh. Karena isbah kepada hadis Nabi, sinfani minan nas in soluha soluhal bilad. Ada dua kelompok di kalangan umat manusia, manakala keduanya damai, maka insya Allah negara itu damai, yaitu al-ulama wal umaroh. Nabi Muhammad menyebutnya ulama dulu baru umaroh. Mohon maaf kalau saya di luar kebiasaan, termasuk berbeda dengan pembawa acara. Bapak dan saudara yang saya muliakan, waktu sudah sebentar lagi, sementara kita mau bagi takjil. Karena itu barangkali saya singkat aja Pak Ketua MPR dan Pak Ketua Gubernur dan Pak Gubernur yang saya muliakan. Kalau kita bertemu dengan orang yang ngaku telah lulus dari pendidikan, apakah itu pondok pesantren, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain, sebelum kita mengakui bahwa dia benar telah lulus dari pendidikan, kita juga harus terlebih dahulu melihat ada nggak perubahan dalam kehidupannya. Sejak mulai dari ilmu pengetahuannya, apakah semakin berkembang? Wawasan berpikirnya apakah semakin luas? Akhlaknya apakah semakin terpuji? Dan adat istiadatnya apakah semakin baik atau tidak? Kalau dia semakin baik, bisa kita jawab bahwa dia betul benar telah lulus dari pendidikan. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang ngaku telah lulus dari pendidikan, perguruan tinggi, pondok pesantren dan lembaga pesantren yang lain,
tapi dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Ilmunya semakin cetek, wawasan berpikirnya semakin dangkal, akhlaknya semakin tercela, adabnya semakin buruk. Bisa kita katakan bahwa boleh dia mengaku lulus dari pendidikan, tetapi sesungguhnya dia tidak lulus dari pendidikan. Bapak dan saudara yang saya muliakan, betapa besar peranan pendidikan dalam kehidupan umat manusia. Kita lihat ada ayam bisa main bola, ada anjing bisa nangkap maling, ada gajah bisa memberikan kalungan kepada umat manusia atau kepada tamu. Itu semua adalah peranan pendidikan. Betapa pentingnya peranan pendidikan ini terhadap kehidupan umat manusia. Jangankan manusia, hewan saja mesti ada perubahan dalam kehidupannya. Ramadan yang hari ini kita telah memasuki ke-17 adalah pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah sediakan pendidikan Ramadan ini untuk umat manusia. Apakah nanti umat manusia keluar dari Ramadan ini ada perubahan dalam kehidupannya atau tidak? Jika ada perubahan dalam kehidupannya, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi manakala dia keluar dari Ramadan ini tidak ada perubahan dalam kehidupannya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Satu saat menjelang Ramadan, baginda Rasul di atas mimbar. Sampai di atas mimbar baginda Rasul membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beres, sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca doa, membaca amin, padahal di antara kami tidak ada yang membaca doa? Atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril membaca doa 3 kali, dan saya dianjurkan untuk membaca amin. Yang pertama, siapa orang yang masih kedua orang tua, yang masih punya kedua orang tua, lalu dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, semoga dia hidupnya celaka dan dijauhkan dari rahmat Allah pada saat dia meninggal dunia. Nabi Muhammad amin. Yang kedua, siapa orang yang di sisinya dibacakan sholawat kepadamu, dia tidak menjawabnya, semoga dia masuk neraka nanti, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang ketiga, siapa orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, sehingga dia keluar dari Ramadan nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan ampunan dari Allah, maka semoga dia hidupnya celaka dan pada saat meninggal dunia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah orang yang mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, diberikan kekuatan kita, amin. Diberikan kekuatan kita hingga melaksanakan Ramadan ini dengan baik dan benar. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Kita semua atas keselamatan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin Amin. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama kita panjatkan doa di hari yang sangat mulia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya para alim ulama, para pemimpin-pemimpin kami, para pemala-pemala kami, ya Allah, pejabat-pejabat kami, dan juga anak-anak yatim, ya Allah, anak-anak miskin, ya Allah. Kita semua atas kesenangan kita semua atas kesenangan